Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena untuk bekerja. Waduh, papahnya udah nyuruh kerja dari kecil ya, sejak dini nih. Nah, kamu kebayang nggak sih kalau misalkan kita tuh bekerja kemana-mana dengan menggunakan sepeda? Itu seru loh. Oh, kamu kayak gitu ya kesini ya, naik sepeda terus ya? Belum juga sih. Takut kalau misalkan pagi-pagi masih buta gitu kan, masih gelap-gelap seperti itu, kemudian naik sepeda sendirian gitu ya. Kayaknya harus mengumpulkan nyali yang lebih kuat seperti Kalau itu. aku sih ngumpulin nyawa ya, bukan nyali. Ngumpulin nyawa ya. Baik, tadi bicara soal sepeda. Nah, ini kita sebelah kamu tuh sudah ada sepeda lipat yang pastinya memiliki penggemarnya sendiri sejak lama di Indonesia. Bahkan ada sejumlah komunitas pecinta sepeda ini yang kemarin saja nih baru berkumpul bersama di Stadion GBK Jakarta. Sepeda barangkali bisa jadi solusi alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menyisakan emisi gas dan buangan lainnya. Bukan hanya jadi alat untuk olahraga, sepeda juga bisa mengantarkan pengemudinya ke tempat tujuan. Tetapi, ada satu jenis sepeda yang belakangan menarik minat pembeli karena bentuknya yang ringkas dan mudah dioperasikan. Namanya sepeda lipat. Dengan mekanisme lipat ini, para pengguna bisa tetap nyaman mengendarai sepeda sekaligus menjinjingnya ke dalam transportasi publik seperti MRT atau kereta tanpa khawatir memakan space yang besar. Jadi mungkin dari rumah naik Brompton ke MRT atau ke Transjakarta ataupun misalkan ke kereta, terus dari itu mereka fold, kemudian mereka naik MRT-nya, kemudian nanti lanjut lagi. Sepeda lipat ini cocok digunakan di kawasan perkotaan karena begitu ringan dibawa kemanapun, bahkan beberapa di antaranya hanya memiliki bobot sekitar 8 kg saja. Jadi, sudah siap melawan macet ibu kota dengan bersepeda. Kelvin Sipatuhar dan Ade Suherman, Jakarta. Ih, keren deh, ini komunitas cinta lingkungan melawan kemacetan nih. Tapi kamu kalau sepeda karena apa? Karena suka atau karena apa? Kalau aku bersepeda itu pastinya untuk kesehatan. Memang karena suka, karena kamu bisa bayangin nggak sih kita tuh menggoes atau mengayuh kaki kita itu udah olahraga, sudah bergerak. Kemudian aku tuh suka menikmati suasana lingkungan pada saat kita bersepeda, angin sepoi-sepoi gitu, kayaknya adem aja gitu. Kalau kamu keademan, aku ketiduran. Oh, jangan dong, bisa jatuh ya. Oce, kamu ingat gak sih waktu awal-awal pandemi tuh sempat tren banget kan ini sepeda sampai happening banget loh, Ocha. Iya, betul sekali. Bahkan harga sepeda pun pada awal pandemi itu sempat melonjak tinggi, namun sekarang mungkin karena sudah banyak yang beraktivitas, peminat sepeda itu sedikit menurun sehingga harganya pun juga ikutan menurun ya. Iya, fenomena dari bersepeda itu memang naik turun ya. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja kita simak, ini dia informasinya. Pagi-pagi emang gak ada salahnya ya cari keringat sambil sepedaan. Tubuh jadi sehat dan bugar deh. Kalau dengar kata sepeda, apa sih yang ada di bayangan Anda? Ya, nostalgia pada masa kecil. Transportasi roda 2 ini memang sering banget nih nemenin Anda saat pergi bermain atau sekolah. Kebiasaan bersepeda sekarang juga sudah menjadi gaya hidup loh. Bahkan ada juga yang dijadikan hobi. Hingga muncullah komunitas Bike to Work. Tahun 2020 lalu, fenomena bersepeda sempat mengalami peningkatan. Saat itu banyak toko sepeda yang diserbu pembeli. Tapi sekarang, penjualan sudah makin pudar, harga sepeda pun jadi semakin diobral. Penyebab utamanya karena aktivitas warga yang sudah kembali berjalan normal. Warga sekarang juga memilih sepeda dengan harga yang lebih terjangkau. Alasan lainnya sih, tinggi permintaan sepeda tahun 2020 mendorong produsen memproduksi lebih banyak sepeda. Karena belum semua terjual, terjadilah oversupply.
Padahal saat masih pandemi, warga dianjurkan untuk menjaga jarak dan membatasi interaksi dengan orang lain. Para pengusaha sepeda pun memperkirakan fenomena kenaikan harga sepeda bakal terjadi lagi. Namun, masih membutuhkan waktu yang lama. Tim Liputan B-Universe. Nah, itu dia yang tadi kita bahas ya. Kalau misalkan kita ingat dulu di awal-awal pandemi itu semuanya tiba-tiba menjadi cyclist, menjadi pesepeda, dan itu juga menyebabkan harga sepeda melonjak tinggi banget. Namun sekarang semuanya mungkin sudah ada aktivitas atau kembali lagi beraktivitas, jadi mungkin ada yang tidak sempat bersepeda atau mungkin ada kesibukan yang lainnya, dan sehingga harga sepeda pun menjadi anjlok. Iya betul banget. Ini bahkan toko-toko sepeda yang ramai dikunjungi para pembeli ya. Tapi sempat kosong juga loh. Ketika sempat mau beli sepeda tuh ada toko yang sampai kehabisan loh, Ca. Betul. Ini minat masyarakat dulu dan sekarang memang naik turun juga ya. Berbeda ya, betul sekali, dan ternyata juga masih ada ya segelintir orang yang konsisten menggunakan sepeda dan tetap memiliki semangat bersepeda ya. Bahkan semangat ini juga ditularkan kepada anak-anak sekolah. Berikut ini informasinya. Di tengah menurunnya tren bersepeda, gerakan Bike to Work ternyata masih menggelora. Kampanye untuk mengajak masyarakat bersepeda ini bahkan tidak hanya dilakukan di kalangan para pekerja. Dedek-dedek penerus bangsa yang masih duduk di bangku sekolah pun turut jadi sasarannya. Langkah ini dilakukan demi menanam minat bersepeda kepada masyarakat Indonesia sejak dini. Novita Purbasari, salah seorang aktivis Bike to Work, mengungkapkan bahwa gerakan ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang beraktivitas di kantor. Ibu rumah tangga yang memilih menggoes sepedanya untuk ke pasar pun termasuk salah satu bagian dari gerakan ini. Bike to Work perlu terus digaungkan demi mewujudkan masyarakat serta lingkungan Indonesia yang sehat. Oh, jadi Bike to Work itu bukan hanya untuk para pekerja aja ya, Ca ya. Tapi kan kalau anak sekolah, ibu rumah tangga harusnya apa ya? Bike to school apa bukan sih? Bike to market Bike gitu. to market. Tepat sekali. Aduh, pokoknya banyak sekali berbagai macam lapisan masyarakat ya yang bergabung bersama dengan Bike to Work. Nah, daripada bingung-bingung kita mau bike to siapa? Nah, jadi langsung aja kita wawancara. Sudah hadir di studio kita ini aktivis Bike to Work yang sudah hadir di sebelah saya. Halo, selamat pagi dengan Mbak Novita. Pagi, Mbak. Pagi. Kabar gimana Mbak Novita? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat dong, pasti sehat dong. Tadi kan Harus sini sehat. juga langsung sepedahan ya, Mbak? Enggak, karena tadi saya keluar dari rumah tuh udah hujan, jadi saya tadi diantar sampai depan, saya bawa sepeda ke atas, ya udah langsung sendiri. sebenarnya. Oke, dari tadi tapi perlengkapannya banyak banget loh, Ocha. Boleh nggak sih dijelasin? Gini Mbak, Back to Work itu sekumpulan ini ya, pekerja yang tadinya hanya ke kantor. Tetapi kalau bagi saya ke pasar pun saya anggap back to work gitu loh. Oke. Starling itu back to work dong. Dia kan menggunakan sepeda untuk mencari nafkah ya. Mbak-mbak jamu, Iya. ya kan? Ada juga menggunakan sepeda. Menggunakan ya? sepeda kan. Tukang jamu yang menggunakan sepeda tuh dia bekerja menggunakan sepeda. Tukang sayur ya. Mbak jual Yakul, tukang sayur, ya kan? Anak sekolah dan bahkan ke kampus pun. Jadi bagi saya semua aktivitas yang menggunakan sepeda itu adalah back to work. Gitu loh. Karena kita harus bisa membiasakan bahwa sepeda dijadikan alat transportasi. Karena sepeda itu bisa mengurangi kemacetan, polusi. Tentunya kita pengen buru-buru dong. Dicoba aja kalau macet kita bawa sepeda, pasti kita duluan. Betul Iya, sekali. Ya kan? Dan salahnya kita itu jalur sepeda itu kadang sudah ditutupin dengan motor itu tadi ya.
Tetapi kalau bagi saya mau cepet ya naik sepeda. Manajemen waktu yang kita harus perlukan. Bangun lebih pagi, kita ke kantor itu kalau untuk perempuan outfitnya yang bebas aja sih, nggak harus. Maksudnya harus pakai mau ada pakai celana pendek, mau pakai kaos itu bebas, terserah outfit masing-masing. Tetapi bagi saya keamanan yang penting itu pakai helm ya, terus lampu kalau pulang malam, terus bawa toolkit, terus bawa itu tadi pompa. Dan jangan menggunakan barang-barang yang ibaratnya itu mengundang orang lain kayak pengen copet gitu loh. Maksudnya handphone pun jangan dikantongin sembarangan gitu. Jadi kita harus lebih safety, apalagi perempuan lah ya. Dan jangan sendiri, kalau bisa ada temennya. Ada temannya ya. Oke, baik, nih pasti sangat menarik sekali. Kita juga pengen tahu sebenarnya perlengkapan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Novita itu seperti apa saja ya. Tapi jangan kemana-mana, pastinya kita akan segera kembali ya. Untuk Anda pemirsa, tetap bersama dengan kami hanya di Obrolan Pagi.